Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai bertemu kembali anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dalam rangka pembelajaran IPS untuk kelas 7 yang saat ini kita masih mempelajari mengenai praaksara ya, yaitu mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia. Perlu kalian ketahui ada beberapa jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Itu diantaranya ini ya, ada Meganthropus, Paleojapanicus, kemudian Pithecanthropus, dan jenis Homo. Nah, ini semua tersebar di Indonesia ya. Kemudian untuk Pithecanthropus sendiri ya, ini ada di daerah Mojokerto ya, di daerah Jawa Timur, dan Pithecanthropus itu sendiri ini ditemukan di daerah Trinil, Jawa Timur ya. Kemudian ada juga jenis Pithecanthropus hollensis yang ditemukan di Sangiran di Bengawan Solo ya, Jawa Tengah. Nah, ini jenis-jenis Pithecanthropus. Nah, jadi ada juga jenis manusia purba. Nah, ini kita lihat contohnya ya, untuk tengkorak Meganthropus ya, ini cukup besar ya. Dan dia mempunyai tulang paha yang juga agak lumayan besar ya, tetapi untuk Pithecanthropus ini tingginya lebih kecil dibanding Meganthropus tadi. Nah, ini jenis Homo yang lebih maju ya. Jenis Homo yang lebih maju. Nah, ada jenis manusia purba yaitu jenis Homo yang ditemukan di Indonesia. Itu ada Homo erectus dan Homo sapien. Homo sapien ini yang sudah lebih maju tingkat kehidupannya ya. Cuma jenis Homo ini untuk pembentukan daripada wajah dan body dari bentuk manusia tersebut, dan manusia purba tersebut, dia lebih sempurna ya dibandingkan jenis Pithecanthropus maupun Meganthropus. Nah, ini ada jenis Meganthropus ya, yaitu manusia bertubuh besar ya, yang menghuni di Pulau Jawa. Ini ditemukan di Lembah Sangiran ya, Bengawan Solo pada tahun 1941 oleh von Koningswald ya, peneliti dari Jerman. Nah, ciri-cirinya ini bertubuh besar, tidak memiliki dagu, tulang kening menonjol, geraham menyerupai manusia dan kera, makanannya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nah, untuk Pithecanthropus yang ditemukan oleh Eugen de Bois ya, ini ditemukan di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur ya, juga dekat dengan Lembah Bengawan Solo. Nah, apa sih artinya Pithecanthropus? Pithecanthropus itu artinya adalah manusia kera berjalan tegak ya. Ciri-cirinya ini yang ditemukan di Mojokertensis, ada juga ya di Mojokerto, itu hampir sama dengan di Trinil ya. Nah, tingginya hanya 1,65 meter, jadi ya sedang ya tingginya ya, 1,5 meter ya. Kurang lebih muka menonjol, menyerupai kera, volume otak hanya 1000 cc, kemudian ciri-cirinya tubuh sudah tegap, tulang bening menonjol, geraham besar, ya gerahamnya besar, volume otak hanya 900 cc, berjalan tegak. Jadi jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Trinil ini berbeda dengan yang di Mojokerto ya. Ada dua di Trinil, ini Pithecanthropus erectus. Nah, kemudian yang di Mojokerto, Jawa Timur juga, ini dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Jadi ada perbedaan di sini terutama di kepala ya. Kepala mempunyai volume otak, kalau yang di Trinil ini hanya 900 cc, sedangkan yang di Mojokerto
1000 cc. Tapi sama-sama sudah berjalan tegak. Nah, sekarang jenis Homo erectus ya. Jenis Homo erectus artinya manusia berjalan tegak. Fosilnya ditemukan di Ngandong, Bengawan Solo oleh von Koenigswarth pada tahun 1934. Nah, jenis Homo sapiens artinya manusia cerdas yang termasuk Homo sapiens adalah Homo solensis, Homo wajakensis. Wajakensis itu di Tulungagung, di desa Wajak ya. Kemudian juga ditemukan oleh Eugen Du Bois. Semuanya ini ya. Nah, ciri-cirinya ini kening tidak menonjol lagi, tidak seperti Pithecanthropus atau Meganthropus. Permukaan dahi agak datar, dahinya ya, dahi di kening. Kemudian berdagu, ya, dagunya sudah ada, tidak seperti Pithecanthropus maupun Meganthropus, dagunya masih agak ke dalam ya. Kemudian volume otak sudah lebih besar 1,3 cc ya, atau 1350 cc sampai 1450 cc. Kemudian tinggi badan ini 130 sampai 210 cm, lebih besar dibandingkan Pithecanthropus dan Meganthropus. Nah, Homo erectus ini lebih ciri-cirinya dia hampir sama dengan Homo sapiens, cuma Homo sapiens itu mempunyai volume otak lebih besar ya, tingginya juga lebih besar. Itu perbedaannya. Nah, ini manusia trinil ya, seperti yang disebut dengan Pithecanthropus erectus yang dilukis oleh Eugen Du Bois ya. Nah, ini peta penemuan hasil manusia purba di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya, di daerah Mojokerto, kemudian di Trinil, di Ngandong, ya, kemudian di Sangiran ya, di Wajak, Tulungagung. Jadi daerahnya ini masih daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat, kita amati kenapa sih Pithecanthropus ini, jenis manusia purba ini, sampai Homo sapiens itu tinggalnya rata-rata dia di tepi sungai ya. Kenapa itu? Karena kalian tahu sendiri, sungai adalah sebagai sumber kehidupan ya. Pada saat itu sungai masih bisa diminum airnya ya, tidak seperti sekarang. Jadi selain kebutuhan air, banyak makanan yang terdapat di sungai. Nah, kemudian sungai juga bisa untuk bercocok tanam di sekitarnya ya, karena dataran sungai itu tanahnya di sekitarnya itu subur, sehingga para manusia purba itu yang masih tergantung pada alam, mereka itu tinggal di tepi sungai ya. Kemudian fosil manusia purba di negara lain ya. Nah, ini ditemukan di Afrika Selatan ya, namanya Australopithecus africanus. Ya, ini jenis sama seperti Pithecanthropus. Kemudian yang ditemukan di Beijing di Cina ya, ini Sinanthropus pekinensis. Ini sama, ini jenisnya Pithecanthropus juga yang ada seperti di Indonesia. Kemudian jenis Homo neanderthalensis ditemukan di lembah Neandel, Jerman ya. Ini sama ya seperti Homo erectus atau Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Nah, kemudian ada Homo cro-magnon ditemukan di Les Hazes, Prancis. Nah, ini yang paling besar ya, manusia raksasa ini. Nah, ini sama sebenarnya jenisnya seperti Homo erectus atau Homo sapiens yang ada di Indonesia. Nah, ini gambaran kehidupan manusia purba ya, ini di Afrika atau jenis namanya Australopithecus ya. Nah, di Indonesia disebut dengan Pithecanthropus. Nah, ini gambarannya. Nah, ini manusia Cro-Magnon masuk dalam jenis Homo ya. Tubuhnya besar, tegap, walaupun kehidupannya masih purba, tapi dia lebih modern ketimbang jenis daripada Pithecanthropus tadi. Nah, ini
gambaran dari manusia Neander ya yang ditemukan di lembah Neander Jerman atau Homo neanderthalensis ya. Nah, seperti ini wajahnya. Nah, ini manusia Peking ya, atau jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Beijing atau Peking. Nah, ini seperti ini. Nah, kita masuk dalam pembabakan zaman praaksara di Indonesia ya. Zaman pembabakan praaksara di Indonesia. Mungkin kemarin sudah saya bahas, tapi mungkin kurang detail ya, kurang rinci. Nah, maka dari itu Bapak akan menjelaskan lebih rinci di sini pembabakan zaman praaksara. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, ini ciri-cirinya hidupnya pindah-pindah ya, atau nomaden. Kemudian hidup berburu dan mengumpulkan makanan, food gathering ya. Perkakas terbuat dari batu, tulang, dan tanduk musik kasar. Ini Paleolitikum, ya, batu tua. Kemudian untuk zaman batu tengah atau Mesolitikum, ya, mulai menetap tinggalnya, udah nggak pindah-pindah, tapi masih sederhana ya, tinggal di gua. Ya. Kemudian mulai mengenal bercocok tanam sederhana, walaupun pindah-pindah ya, sawahnya sering ditinggal gitu, seperti ladangnya juga sering ditinggal. Nah, sudah mengenal pembagian kerja ya antara perempuan dan laki-laki. Kemudian perkakas dari batu agak halus dan dari tanah ya. Perkakasnya batunya sudah dihaluskan, tidak seperti yang zaman batu tua. Kemudian ada juga yang dari tanah, sudah mengenal gerabahnya. Nah, kemudian untuk zaman batu muda ya, setelah peralihan dari batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda itu disebut dengan Neolitikum. Sudah hidup menetap dalam kelompok, sudah bercocok tanam dengan sistem irigasi, mampu mengolah dan menghasilkan makanan sendiri atau food producing, ya. Jadi sudah bercocok tanam, walaupun berburu masih ada, tapi tidak menjadi andalan seperti di zaman Paleolitikum maupun di Mesolitikum. Kemudian sistem kemasyarakatan sudah teratur ya, sudah mulai ada suku-suku. Nah, kemudian perkakas terbuat dari batu dan tulang yang sudah diasah halus. Perkakasnya terbuat dari batu dan tulang yang sudah diasah halus ya. Kemudian zaman batu besar atau megalitikum. Zaman batu besar megalitikum itu yang pertama ciri-cirinya adalah kehidupan masyarakat sudah teratur, sudah mengenal sistem pemerintahan, kerajaan sederhana ya, mampu membuat bangunan besar dari batu, menhir atau dolmen, ya, meja batu atau tugu batu. Nah, di zaman megalitikum ini kemungkinan di Indonesia itu sudah ada sistem pemerintahan bentuk kerajaan walaupun sederhana ya. Nah, itu kita lihat beberapa peninggalannya ada di Kutai, Kalimantan Timur ya. Nah, itu atau kita kenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Nah, di zaman Kutai ini adalah zaman di mana batu besar peralihannya ke zaman perundagian atau zaman logam. Kemudian zaman logam ya, mengenal teknik pembuatan dari alat perunggu dan besi, sudah mengenal berbagai jenis pembagian kerja, ya, ada tukang-tukang, ada karyawan dan sebagainya. Teknologi pertanian berkembang, telah ada perdagangan antar daerah. Ini zaman logam. Nah, bagaimana zaman praaksara untuk kehidupan ekonominya? Ya, yang pertama masa berburu dan meramu makanan. Ciri-cirinya bagaimana nih? Nah, itu berpindah-pindah sesuai ketersediaan makanan, berburu dan mengumpulkan makanan, perkakas terbuat dari batu kasar seperti kapak genggam dan alat serpih. Kemudian masa bercocok tanam sudah menetap mengenal pertanian dengan cara berladang, kemudian sudah memelihara ternak,
hidup dalam perkampungan, mengenal sistem kerja dan sistem kepercayaan, perkakas terbuat dari batu, sudah halus seperti beliung, persegi, kapak lonjong, gerabah, dan gelang. Jadi berburu dan meramu ini ada di zaman apa tadi yang Bapak terangkan, yaitu zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, batu tua dan batu tengah. Nah, bercocok tanam ini di zaman batu muda, ya, yaitu Neolitikum dan Megalitikum. Nah, masa perundagian, kehidupan ekonominya gimana? Nah, ini susunan masyarakat lebih kompleks, sudah ada pembagian kerja, mampu membuat peralatan dari besi dan teknikal, mengenal perdagangan terpulang, sudah memelihara hewan ternak. Ini masa logam ya. Cuma di Indonesia tidak ditemukan peninggalan perundagian itu untuk zaman tembaga. Ya, Indonesia sudah maju ke zaman perunggu. Jadi banyak perunggu yang ditemukan di Indonesia peninggalan saat itu seperti Nekara, Moko-Moko ya. Tapi di Indonesia tidak ditemukan tembaga ya. Tembaga itu hanya ditemukan di Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, Indonesia itu tidak melalui masa itu. Ya, jadi Indonesia itu maju lebih selangkah, yaitu langsung masuk ke zaman perundagian. Nah, ini zaman kebudayaan megalitik atau batu besar ya. Ini bangunannya, bisa Anda perhatikan. Bangunannya apa saja: menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, kemudian berundak-undak, waruga, akad, atau patung. Ini sudah dibahas kemarin ya. Ini contohnya seperti ini, menhir, ini kubur batu ya. Nah, kepercayaannya gimana? Kepercayaannya juga kemarin sudah dibahas ya, yaitu manusia purba sudah mengenal ada kekuatan di luar kemampuan dirinya ya, berkaitan dengan ketergantungan pada alam, kekuatan alam dan roh leluhur atau nenek moyang. Kemudian gunung yang tinggi, pohon, batu besar dipercaya mempunyai kekuatan saat itu. Kemudian kepercayaan manusia purba dibedakan dua, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi belum mengenal agama ya, masih kepercayaan roh nenek moyang dan benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan. Jadi percaya roh nenek moyang dan benda-benda yang dianggap kekuatan. Dan kemudian satu lagi totemisme ya. Totemisme itu percaya pada hewan-hewan yang dianggap mempunyai kekuatan. Oke. Nah, ini jalur nenek moyang ya, kedatangan nenek moyang di Indonesia, bahwa Indonesia itu asal muasalnya nenek moyangnya itu diperkirakan dari Yunan, daerah Indochina, di provinsi di daerah Vietnam ya. Nah, ini dibagi dua, gelombang pertama dan kedua ya. Ada Proto Melayu dan Proto atau Distro Melayu. Proto Melayu, Melayu tua, dan Distro Melayu, Melayu muda. Nah, kalian bisa amati di sini ya, jalur kedatangannya, kemudian hasilnya, ya, seperti ini. Oke, mungkin untuk bahasan kali ini kita cukupkan mengenai eh, jenis-jenis manusia purba ya. Kita cukupkan sampai kali ini kita cukupkan. Ada lagi bahasan mengenai ini ya. Ini adalah
Kaitan antara manusia purba dan manusia modern ya. Kaitannya apa aja? Nah, mari kita bahas. Keterkaitan dalam kehidupan manusia purba zaman dahulu memberikan dampak yang besar bagi manusia modern dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang tidak singkat tersebut, manusia purba mengalami banyak perubahan dalam menjadi manusia modern. Ada banyak keterkaitan antara manusia purba dan manusia modern zaman sekarang. Nah, perbedaan bentuk tubuh ya sudah konkret ya, bentuk manusia purba dengan bentuk tubuh manusia saat ini sudah kalian amati, tadi saya sudah jelaskan. Nah, bentuk tubuh manusia purba dapat dikatakan hampir menyerupai kera, sedang yang tubuh manusia modern saat ini adalah manusia seutuhnya. Nah, ini sebagai perbandingan ya, manusia modern dan manusia purba. Nah, ini ya, kalian bisa amati di sini. Untuk manusia purba memiliki bentuk mata yang lebih menonjol ketimbang manusia modern. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bentuknya seperti ini, lebih menonjol ya matanya. Manusia purba, nah ini ciri-cirinya dagu menonjol seperti kita yang tadi pelajari, daya menonjol ke depan, eh, rahang lebih kuat dan besar, tengkorak lebih tebal, volume otak lebih sedikit dibanding manusia modern. Nah, ini perbandingannya, manusia modern tidak terlalu menonjol dagunya, tulang dahi lebih datar, tidak menonjol seperti manusia purba, rahang lebih rapuh dan lebih kecil, tengkorak lebih tipis, dan volume otak besar. Nah, ini manusia modern, ini manusia purba. Ya. Nah, persamaannya, ya, sekarang persamaannya. Manusia purba dan manusia modern secara fisik. Tubuh manusia purba dan manusia modern tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya manusia purba lebih menyerupai primata ketimbang manusia modern zaman sekarang. Maksudnya primata itu kera ya. Nah, ini evolusinya ya menuju manusia modern. Nah, ini jenis Pithecanthropus di sini. Nah, ini Homo ya, jenis Homo. Nah, ini manusia modern. Perbedaan peradaban dan budaya. Peradaban manusia pada zaman purba masih mengandalkan dengan apa yang ada di alam sekitar. Tidak seperti saat ini, semua sudah serba ada. Manusia purba dapat dikatakan orang yang pertama kali memulai peradaban di bumi, ya, dibandingkan manusia modern. Nah, ini seperti ini ya gambarannya. Di zaman manusia purba, fisik mereka sangat kuat karena mereka bekerja keras dengan apapun ada di masa mereka. Mulai dari batu untuk membuat api dan jerami-jerami untuk berteduh tidur. Dan untuk zaman modern cenderung sudah bukan gubuk atau jerami, melainkan rumah untuk tempat teduh. Ya, ini perbedaannya. Jadi manusia purba fisiknya masih lebih kuat ketimbang manusia modern, ya, karena dia lebih bisa menyatu dengan alam. Ya. Di zaman modern, fisik manusia modern tidak lebih kuat dari manusia purba. Manusia modern tidak perlu bersusah payah menggosok-gosok batu untuk membuat api, ataupun mengumpulkan kayu dan jerami dari hutan untuk membangun rumah.
Budayanya mereka cenderung hidup mengelompok satu dengan yang lain sama spesies dan kemungkinan keagamaannya pun di zaman purba dibanding modern beda karena zaman dulu lebih banyak mitos-mitos dan segi berpakaian mereka hanya menggunakan jerami-jerami dari padi atau kulit hewan ya. Nah, seperti ini. Pada zaman modern, manusia telah mengenal agama meskipun masih ada yang menggunakan kepercayaan. Masih ada pula yang ateis. Ya. Dari segi pakaian, manusia modern telah mengenal pakaian yang terbuat dari kapas atau sutra. Ini perbedaan. Manusia modern memang sudah mengenal agama, kepercayaan, tapi juga ada yang ateis. Sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ini untuk budaya ya, cara mengasuh anak. Pasangan zaman manusia purba jauh lebih ahli dalam mengasuh anak daripada pasangan zaman sekarang. Pasangan purba lebih mengerti bayinya daripada pasangan modern. Nah, ini diungkapkan oleh Profesor Darcia Narvaez dari University of Notre Dame ya, di Indianapolis atau di Amerika. Mengatakan pasangan modern biasa meninggalkan bayi mereka menangis, meninggalkan di keranjang bayi dan tempat duduk mobil untuk waktu yang lama tanpa membiarkan mereka bebas menjelajah. Nah, beda dengan manusia purba. Nah, beda dengan manusia purba, mereka memeluk dan membawa serta bayi mereka kemanapun. Mereka juga sering menghabiskan banyak waktu di luar ruangan bersama bayinya. Selain itu, mereka menyusui bayi selama beberapa tahun, bukan hitungan bulan. Tidak seperti keluarga modern, komunitas purba mengandalkan keluarga mereka untuk menjaga bayinya. Ya. Nah, persamaan budaya, bedah otak. Nah, bedah otak adalah spesialisasi masa kini para praktisi medis. Berhubung otak merupakan organ sangat kompleks, tindakan ini hanya bisa dilakukan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tetapi ternyata bedah otak bukan hanya bisa dilakukan oleh manusia maju. Menurut Georgios Therapy, seorang sejarawan medis, ternyata separuh pasien prasejarah yang dibedah otaknya berhasil bertahan hidup bertahun-tahun. Setelah tindakan dilakukan, ini terbukti dari adanya pertumbuhan kembali jaringan otak di sekitar batok kepala yang dioperasi. Ya, para arkeolog mengklaim bedah otak sudah dilakukan sejak 8000 sebelum Masehi. Nah, ini ternyata manusia purba itu juga sudah mengenal yang namanya operasi otak di saat itu ya. Dan dia melakukannya sangat lebih hati-hati dan ternyata lebih maju ya. Tidak kalah dengan bedah otak di zaman sekarang. Nah, kemudian anjing peliharaan ya atau hewan peliharaan. Sebanyak 37% rumah tangga di Amerika Serikat memelihara anjing di Eropa. Ya. Di Amerika 37%, di Eropa 1 dari 4 rumah punya anjing. Dalam setahun, pemilik anjing bisa menghabiskan lebih dari 10 juta untuk merawat hewan kesayangannya. Di sana ya, di Eropa, di Amerika, beda di Indonesia. Dari fosil-fosil anjing berusia 33.000 tahun yang ditemukan di Siberia Timur, terungkap bahwa anjing-anjing masa lalu juga diberi makanan mewah, bahkan perhiasan oleh pemiliknya. Jadi manusia purba juga sudah memelihara hewan peliharaan berupa anjingnya dan diperlakukan tidak kalah mewah dibanding manusia modern saat ini. Nah, untuk narkoba sendiri ternyata eh,
Di sebuah penelitian arkeolog di Kepulauan Karibia terungkap bahwa warga setempat menggunakan wadah keramik dan cup untuk menghirup bubuk dan asap halusinogen. Caranya sama seperti orang modern mabuk saat ini. Namun para arkeolog yakin bahwa pada manusia saat itu, prasejarah ya, atau prasejarah, tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan spiritual. Jadi narkoba ini ternyata sudah ditemukan di masa praaksara ya. Nah, kalau dulu digunakan untuk tujuan spiritual, nah kalau sekarang disalahgunakan di zaman modern ini ya. Pesta dan minuman bir. Kecintaan manusia masa ini terhadap minuman beralkohol tersebut sangatlah fenomenal. Minuman seperti ini hampir bisa dipastikan hadir pada pertemuan sosial, mulai dari pesta keluarga sampai perayaan Natal. Di Siprus, arkeolog menemukan bahwa nenek moyang manusia sudah mulai memproduksi bir, ya, minuman keras, sejak 11.000 tahun yang lalu. Peneliti yakin bahwa bir praaksara atau prasejarah memiliki fungsi untuk mempererat hubungan antara komunitas-komunitas prasejarah dan digunakan pada upacara keagamaan. Jadi narkoba maupun minuman keras itu ternyata sudah dikenal oleh manusia praaksara saat itu. Cuma tujuannya mereka itu adalah untuk ya itu eh, spiritual ya, untuk keagamaan mereka seperti itu. Nah, zaman modern lebih digunakan untuk penyalahgunaannya, untuk foya-foya dan tidak jelas, dan fungsinya sebenarnya sama-sama membahayakan ya, antara narkoba yang dipakai oleh praksara dengan saat ini sama-sama membahayakan. Cuma tujuannya kalau dulu untuk keagamaan, kalau sekarang adalah untuk penyalahgunaan. Tapi tetap sama-sama tidak berdampak positif bagi manusia untuk narkoba dan minuman keras ini. Jadi dampaknya tetap memberikan dampak yang negatif, tidak berdampak positif bagi manusia. Nah, makanan ya, manusia merupakan spesies omnivora atau makan segala. Meski kita sangat menggemari daging panggang, kita tetap memperhatikan apa yang kita makan dan makan secara seimbang antara sayur dan daging. Menurut Clint L. Isaac, antropolog yang banyak menghabiskan waktu untuk meneliti makanan pra-aksara, menemukan bahwa mereka juga lebih memilih makan secara seimbang antara daging dan sayur. Nah, ini serupa dengan yang dilakukan oleh manusia modern. Jadi sama aja ya. Bercocok tanam. Nah, pembagian tugas bercocok tanam di zaman batu ya dibagi dua, lahan kering ya, dan lahan basah atau sawah. Kering adalah ladang, basah sawah. Untuk kegiatan manusia modern zaman sekarang, bercocok tanam masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sama di lahan basah dan di lahan kering atau ladang. Mengawetkan makanan ya. Mengawetkan makanan, menyimpan hasil buruan, ada 3 cara dilakukan ya. Mengasinkan, menjemur, hingga kering, dan memberikan ramuan khusus. Ini di zaman manusia purba. Pada masa sekarang, manusia lebih mengawetkan makanan dengan tujuan agar makanan bertahan lebih lama. Ya. Jadi pengawetan makanan juga masih dilakukan oleh manusia modern. Perbandingan ciri pribadi manusia modern dan manusia purba. Manusia purba tertutup, kanibal, emosional, anti dialog, ganas, suka menghakimi. Manusia modern berpikiran terbuka, dapat mengontrol emosi, dialogis, bersahabat, berpikir, dan positif. Nah, ini perbandingannya antara manusia purba dan manusia modern. Manusia purba tertutup, kanibal, manusia modern berpikiran terbuka. Manusia purba emosional, manusia modern dapat mengontrol emosi.
Manusia purba anti dialog atau tidak mau dialog, manusia modern mau berdialog. Manusia purba ganas, suka menghakimi, sendiri ya. Manusia modern bersahabat, berpikir positif. Nah, apabila manusia modern tidak mempunyai ciri-ciri sebagai manusia modern yang sudah diterapkan ini, berarti dia masuk atau menyimpang dalam perilaku manusia purba, ya. Kita banyak temukan di di lingkungan, ya, bahwa ada juga masyarakat atau manusia yang suka tidak berdialog, ya, dan sifatnya emosional dan suka menghakimi sendiri. Nah, ini sering kita juga temukan di zaman manusia modern saat ini. Apabila manusia modern sifatnya seperti itu, berarti dia masih mewarisi manusia purba, ya, tidak mempunyai ciri-ciri manusia modern kekinian. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai jenis-jenis manusia purba dan perbandingan kehidupan antara manusia purba dan manusia modern saat ini. Saya harap apa yang saya berikan bisa berdampak positif untuk kalian, untuk pengajian kalian, dan jangan lupa dicatat di dalam buku catatan, ya. Kemudian dipoto hasil tugasnya di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.